Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat fillah wa ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat, memberikan kita rahmat, memberikan kita taufik untuk kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, kajian rutin kita di setiap Sabtu siang yang membahas tentang kitab Al-Kabair. Setelah lama libur karena Idul Fitri dan juga uh, beberapa waktu libur setelah itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi. Dan sudah semestinya demikian bahwasanya sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha. Di antara bentuk balasan atau di antara bentuk indikasi sebuah kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan taufik untuk melakukan kebaikan setelahnya. Maka setelah bulan Ramadan selesai, hendaknya kita jangan berhenti berbuat kebaikan, termasuk di antaranya menuntut ilmu. Di antara indikasi amalan Ramadan kita diterima adalah kita terus konsisten melakukan kebaikan setelah Ramadan. Mudah-mudahan itu indikasi amalan di bulan Ramadan kita diterima. Kalau setelah Ramadan kok malah terlena oleh libur gitu ya, mager, malas gerak, malas, maka ini indikasi Ramadan kita ini tidak ikhlas, ya bukan ingin mencari ridha Allah, dan indikasi ibadah kita tidak diterima. Waliyadzubillah. Maka sekali lagi setelah bulan Ramadan, mari kita tetap bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh, di antaranya juga menuntut ilmu syar'i. Yuk kita kembali lagi ke majelis ilmu syar'i. Dan seperti biasa, di Sabtu siang ini kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk pada Al-Kabirah As-Sittun, dosa besar ke-60. Dosa besar ke-60. Dan kita juga akan membahas nanti Al-Kabirah Al-Hadiyah Was-Sittun, dosa besar ke-61. Insyaallah kita bahas 2 bab pada kesempatan kali ini. Nah, dosa besar ke-60 yaitu al-wasilah li sya'riha wal mutafajjilah wal washimah. Wanita yang menyambung rambutnya, kemudian yang mengikir giginya, dan yang mentato. Di sini disebutkan dengan bentuk muannats, wasilah wanita. Kemudian mutafajjilah wanita, washimah wanita. Namun ini bukan berarti laki-laki boleh, ya. Bukan berarti laki-laki boleh melakukannya. Kenapa disebutkan dengan bentuk muannats, bentuk wanita? Karena memang kebanyakan yang melakukan seperti ini adalah wanita, ya. Apa namanya? Ala ghalibihi, berdasarkan yang paling banyaknya, sehingga yang Nabi tekankan ini perempuan. Namun ini juga terlarang untuk laki-laki, nggak boleh. Nanti akan kita jelaskan kenapa demikian. Jadi dosa besar yang ke-60 ini mencakup beberapa poin, dijadikan satu karena memang disebutkan dalam satu hadis, yaitu menyambung rambut, mengikir gigi, dan mentato. Dan satu lagi nanti namisah, mengerok rambut di wajah, mengerik atau mengerok rambut di wajah. Ini jadikan satu paket sebagai dosa besar yang ke-60. Dan bukan berarti ini menjadi dosa besar kalau semuanya dilakukan. Ya, jadi bukan pakai logika N, ya. Wasilah, kemudian N, mutafajjilah, N, washimah, N, namisah.
empat-empatnya dilakukan baru dosa besar. Enggak, ini maksudnya salah satu saja dilakukan dosa besar. Ya. Kalau melakukan nyambung rambut saja sudah dosa besar. Atau kalau melakukan mengikir gigi saja sudah dosa besar. Atau melakukan mentato saja dosa besar. Atau mengerok rambut di wajah. Kita lihat hadisnya di sini. Adz-Dzahabi membawakan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata. Subhanahu wa ta'ala melaknat. Sudah sering kita jelaskan makna dari laknat adalah al-bu'du minar rahmah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Allah Ta'ala akan menjauhkan dari rahmatnya orang yang wasilah, yang menyambung rambut. Wal mustawsilah, dan yang meminta disambungkan rambutnya. Karena biasanya ini perlu dua orang. Kalau sendirian itu susah. Kecuali zaman sekarang sudah ada wig. Nah, kalau wig bisa sendirian, namun itu tetap terlarang. Jadi andaikan dilakukan oleh dua orang, maka dua-duanya dosa. Andaikan dilakukan sendirian juga dosa. Wasilah adalah orang yang membantu menyambungkan rambut. Mustausilah adalah usernya, konsumennya, yang disambungkan rambutnya. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal washimata wal mustaushimata, dan wanita yang mentato, yang membuat tato, dan yang minta ditatokan, yang minta dibuatkan tato. Insyaallah tato sudah mafhum ya, sudah ma'ruf tato itu apa. Yang biasanya digambar di badan. Nanti akan kita sebutkan juga definisinya. Wan namisata wal mutanammisata. Dan Allah juga melaknat wanita yang mengerik rambut di wajahnya dan yang meminta mengerik rambut dan yang meminta dikerikkan rambut di wajahnya. Wal mutafajjilati lil husni, dan yang mengerik giginya untuk kecantikan. Wal mughayyirati khalqallahi, dan semua wanita yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini disebutkan empat wanita menyambung rambut, kemudian mentato, kemudian mengerik rambut di wajah, kemudian mengerik gigi, mengikir gigi. 4. Kemudian di akhir hadis Nabi katakan al-mughayyirat li khalqillah. Semua ini termasuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Maka kata para ulama, inilah ilahnya. Inilah sebab pelarangannya. Sehingga 4 perbuatan tersebut, 4 perbuatan di atas ini juga terlarang bagi laki-laki. Karena kalau laki-laki yang melakukan 4 perbuatan ini, apakah masih tercakup dalam makna mengubah-ubah ciptaan Allah atau tidak? Jawabannya iya. Ya, kalau ada laki-laki yang meminta disambungkan rambutnya misalnya, atau dia mentato, atau dia mengerok rambut di wajahnya, atau dia mengikir giginya, kan tetap saja namanya mengubah ciptaan Allah, walaupun yang melakukan laki-laki, sehingga laki-laki pun terlarang. Karena ilahnya mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang akan saya jelaskan definisi dari masing-masing yang disebutkan dalam hadis ini. Saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, al-wasilah allati yakunu sya'rur ra'si qasiran fatasiluhu. Wasilah artinya orang yang rambutnya pendek. Kemudian dia sambung imma bisya'rin au bima yushbihuhu. Baik disambung dengan rambut juga atau disambung dengan benda lain yang mirip dengan rambut. Wal mustawsilah allati tatlubu man yasilu sya'raha bidzalika. Sedangkan mustawsilah adalah wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Jadi kata beliau, wasilah orang yang rambutnya pendek,
kemudian dia menyambung rambutnya dengan rambut juga atau dengan hal lain yang mirip-mirip dengan rambut. Ini bentuknya banyak, dalam realita banyak. Menyambung rambut ini bentuknya banyak. Termasuk di dalamnya menggunakan sanggul. Ini kita ambil contoh yang dekat saja dengan kebiasaan kita orang Indonesia ya. Menggunakan sanggul ini termasuk menyambung rambut. Ya. Dan menggunakan sanggul ini kalau dipakai di luar rumah, wanita yang mukminah, yang istiqomah, yang multazimah nggak mungkin ya, karena wanita yang multazimah tentunya pakai jilbab. Kalau orang pakai jilbab, apa mungkin pakai sanggul ya? Itu akan aneh sekali nampaknya ya. Pakai sanggul tapi pakai jilbab yang menutup gitu ya. Kalau jilbabnya cuman di apa namanya? Cuman dipakai begitu saja mungkin ada. Tapi kalau sampai menutup seluruh rambutnya dan dia pakai sanggul, saya belum pernah lihat itu ya. Ini kalau wanita ini multazimah, istiqomah, menjalankan agama, kayaknya nggak mungkin keluar pakai sanggul. Dan di sisi lain ini juga termasuk menyambung rambut. Dan juga termasuk di dalamnya memakai wig. Memakai wig berarti menyambung rambut dengan perkara lain yang mirip rambut. Karena wig ini biasanya sintetis ya, bahannya sintetis. Atau apakah itu plastik atau yang lain. Bukan rambut asli. Maka ini juga sama, menyambung rambut. Seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Dan mungkin ada contoh-contoh yang lain. Namun ini contoh yang paling dekat dengan kita, menggunakan sanggul dan menggunakan wig. Maka laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan ini. Apalagi laki-laki pakai sanggul ya, nggak boleh. Nanti kayak perempuan. Atau menggunakan wig, tidak diperbolehkan. Kemudian al-washimah. Dia katakan allati tada'u al-washma fil jildi bihaitsu taghrizu ibratan wa nahwaha fihi. Thumma tahshi makanal ghirzi bikahlin aw nahwihi. Yaitu wanita yang dia meletakkan tato di tangan, di kulitnya. Itu dengan cara dia menusukkan jarum atau semisalnya di kulit. Kemudian setelah itu di tempat ditusukkan jarum tersebut dimasukkan kahal, semacam celak gitu ya, tinta warna hitam. Atau semisalnya mimma yuhawwilu launal jildi ila launin akhar, yang bisa mengubah warna kulit kepada warna lain. Ini definisi mentato. Dan insya Allah mentato ini sudah ma'ruf ya, nggak perlu kita definisikan terlalu jelimet. Mentato yang mentato, semua sudah paham. Wal mustaushimah allati tarlubu man yada'u al-washma fiha. Sedangkan mustaushimah artinya wanita yang meminta untuk ditato. Maka ini tidak diperbolehkan ya, mentato. Wanita tidak boleh mentato. Demikian juga laki-laki tidak boleh mentato. Dan orang yang mentato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-namisah allati tantifu sya'ral wajhi kal hawajibi wa ghairiha min nafsiha aw ghairiha. Namisah artinya wanita yang mencabut atau mengerik rambut yang ada di wajahnya seperti alis atau yang selainnya, baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Wal mutanammisah allati tatlubu may yaf'alu dzalika biha. Sedangkan mutanammisah yaitu wanita yang meminta dilakukan namas tersebut, meminta dicabut atau dikerik rambut di wajahnya. Jadi namisah atau mutanammisah artinya wanita yang mengerik rambut di wajah, terutama alis, ya. Dan ini yang paling banyak dikerjakan ya, yaitu sulam alis. Sulam alis itu kan hakikatnya dikerik atau dicabut supaya alisnya menjadi seperti bentuk tertentu yang diinginkan. Ya. Alisnya berbentuk yang seperti yang diinginkan.
mungkin tambah ramping atau mungkin tambah tajam gitu ya. Saya nggak tahu. Nah, ini dilarang dalam Islam, nggak boleh. Demikian juga rambut-rambut wajah yang lain, seperti misalnya bulu mata, ya, atau rambut yang tumbuh di tumbuh di wajah, gitu ya. Kecuali kecuali laki-laki maka dibolehkan untuk mengerok atau memotong kumisnya. Memang diperintahkan. Nabi katakan, "U'fu al-liha wa qassu asy-syawarib." Biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Kalau kumis boleh. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenggot nggak boleh. Alis nggak boleh. Demikian juga dibolehkan oleh para ulama wanita mencukur kumis atau mencabut atau mengerik kumisnya. Karena aslinya wanita tidak ada kumis. Ya, maka kalau qadarullah wanita itu ada kumisnya, maka boleh dihilangkan karena ini merupakan aib bagi wanita. Ya, boleh dikerok, boleh dikerik, dihilangkan. Adapun selain itu nggak boleh. Ya, selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian wal mutafallijah, artinya allati tatlubu mayufalliju asnanaha ay tahkumuha bil mubarridi hatta yattasi'a ma bainaha. Itu wanita yang meminta untuk dikerik giginya, yaitu giginya itu diatur sedemikian rupa dengan mubarrid, ya, dengan alat kikir, sehingga ada jarak antara gigi satu dengan gigi yang lain. Ya. Ini definisi mutafallij. Ya, dengan bahasa kita mengikir gigi, giginya ditajamkan, gitu, ditipiskan. Dan ini ada, walaupun saya juga belum pernah lihat ya. Tapi ada wanita yang melakukan seperti ini, mengikir gigi. Dan ini dilarang dalam Islam, tidak dibolehkan, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya untuk berhias, walaupun untuk berhias untuk suami. Karena dalam hadisnya dikatakan tadi wal mutafallijati lil husni. Orang yang mengikir giginya, wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan. Bahkan disebut untuk kecantikan. Nggak boleh. Termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya para wanita dan juga laki-laki tentunya hendaknya meninggalkan 4 perbuatan ini, ya. Menyambung rambut, mentato, kemudian mengerik rambut di wajah kecuali yang dibolehkan, dan mengikir gigi. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya perbuatan-perbuatan ini dilarang karena eh, mengubah-ubah ciptaan Allah, mengubah-ubah fisik yang Allah ciptakan. Nah, maka mungkin akan timbul beberapa pertanyaan. Gimana kalau saya pakai whitening lotion, gitu ya, memutihkan kulit pakai lotion, boleh apa enggak? Kemudian juga mungkin nanti ada gimana saya kalau pakai minyak Firdaus, ya misalnya untuk melebatkan bulu, melebatkan alis misalnya. Laki-laki untuk melebatkan jenggot, untuk melebatkan rambut. Bagaimana itu? Maka kita katakan ada mengubah fisik yang dibolehkan. Ada beberapa mengubah fisik yang dibolehkan. Ini dilakukan oleh para ulama, ada 3. Ada 3 bentuk mengubah fisik yang dibolehkan. Kalau tadi kan mengubah fisik yang Allah ciptakan yang terlarang, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 3 bentuk mengubah fisik yang dibolehkan. Yang pertama, mengubah fisik dengan cara natural. Ya, mengubah fisik dengan cara natural. Seperti tadi pakai lotion, ya pakai lotion, nanti kan secara natural itu jadi putih gitu ya. Kemudian tadi pakai minyak kemiri atau minyak Firdaus, nanti jenggotnya atau alisnya menjadi lebat.
Kenapa dibolehkan? Pertama karena ya semua yang natural ini belum pasti. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang pakai whitening lotion, apakah pasti white? Apakah pasti jadi putih? Belum tentu ya. Ya, kalau Allah tidak takdirkan, tidak. Kalau Allah tidak inginkan, tidak terjadi. Maka ini tidak pasti. Dan yang kedua, kita dapati banyak dalil-dalil yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memakai beberapa bahan-bahan alami. Ya. Di antaranya, yang pertama, Nabi menganjurkan untuk memakai dan memakan zaitun. Memakai dan memakan zaitun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuluz zaita waddahinu bihi." Makanlah zaitun, buah zaitun, dan minyakilah rambutmu dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Karena zaitun ini dari pohon yang berkah. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dikatakan makan zaitun dan pakailah zaitun. Kalau dipakai tentunya nanti akan memberikan efek pada tubuh, ya kan? Imma nanti rambutnya jadi bagus, jadi numbuh, jadi lebat, atau yang lainnya. Maka Nabi anjurkan, ya Nabi anjurkan pakai zaitun. Andaikan semua bentuk mengubah fisik itu dilarang, tentu Nabi tidak akan anjurkan. Kemudian di antara contoh yang lain adalah Nabi menganjurkan juga menggunakan celak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktahilu bil ithmit, fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra." Pakailah celak ithmit. Ada celak yang namanya ithmit dari pohon tertentu. Karena kata Nabi, dia bisa mencerahkan mata, mencerahkan pandangan, dan bisa menumbuhkan rambut di mata. Bisa menumbuhkan bulu mata sehingga tampak bagus. Hadis riwayat Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad, hadisnya sahih. Jadi kata Nabi menumbuhkan rambut bahkan di sini. Berarti dia membuat perubahan pada fisik. Ini menunjukkan perubahan yang seperti ini boleh karena sifatnya natural. Ketika dipakai celak apa langsung numbuh kan enggak. Ya mungkin butuh waktu berbulan-bulan ya, baru numbuh rambutnya. Nah, maka ini menunjukkan pengubahan fisik yang sifatnya natural, tidak langsung, ini diperbolehkan. Misalnya memakan obat peninggi badan, misalnya ya, atau memakan obat atau susu untuk melangsingkan badan, itu perubahan juga. Melangsingkan badan, atau tadi lotion untuk memutihkan badan, atau semisalnya ini hukumnya boleh. Ini yang pertama, perubahan yang natural. Yang kedua, pengubahan fisik yang sifatnya untuk menghilangkan aib, menghilangkan keburukan pada fisik. Ini diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah hadis dari Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu. Ada salah seorang sahabat namanya Arfajah bin As'ad. Disebutkan annahu usiba anfuhu yaumal kulab fil jahiliyah. Hidung Arfajah, hidungnya itu terpotong ketika perang kulab di zaman jahiliyah. Jadi ketika perang, namanya perang ya, zaman dahulu pakai pedang, pakai tombak. Itu biasa nanti ada yang terpotong, badannya ada yang terluka. Maka hidungnya Arfajah itu terpotong, termutilasi gitu. Fatakhadha anfan min waraqin fantanna alaihi. Kemudian Arfajah mengganti hidungnya dengan perak. Jadi pakai hidung perak supaya dia tidak aneh. Ternyata karena efek dari perak tersebut, hidungnya Arfajah menjadi bau, menjadi membusuk. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyattakhidha anfan min dhahabin. Maka Nabi SAW perintahkan Arfajah untuk mengganti hidung buatannya dengan hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ya. Di sini bahkan bukan hanya Nabi tidak ingkari, Arfajah mengubah fisiknya dengan membuat hidung buatan. Bukan hanya Nabi tidak ingkari, bahkan Nabi suruh pakai emas, padahal emas asalnya haram untuk laki-laki.
Tapi khusus untuk ini, untuk menghilangkan aib boleh. Karena darurat. Sehingga ini menunjukkan pengubahan fisik kalau karena untuk menutup aib, menghilangkan aib, hukumnya boleh. Ya, untuk semua menutup aib. Misalnya kalau mohon maaf ya, misalnya ada yang bibirnya sumbing, waliyadzubillah ya, bibirnya sumbing, kemudian dioperasi supaya tidak sumbing. Ini kan bentuk pengubahan fisik, maka ini hukumnya boleh. Atau ada yang giginya numpuk, misalnya, mohon maaf, giginya numpuk, kemudian giginya diperbaiki di dokter gigi, dioperasi sehingga jadi bagus, ini juga hukumnya boleh. Tapi sekali lagi ini untuk menutup aib, bukan untuk kecantikan ya, bukan untuk berhias. Nah, sekarang patokannya apa? Patokannya ini aib atau bukan aib? Patokannya adalah urf. Ya, patokannya adalah urf. Ya, karena terkadang bagi perempuan yang dia memang pesolek gitu ya, yang suka dandan, kadang-kadang gigi yang normal saja, giginya normal, tapi dianggapnya aib. Ya, dianggapnya wah kurang cantik gitu. Alisnya normal, alisnya biasa aja, tapi dia nganggapnya aduh kurang cantik, ini aib. Maka seperti ini bukan patokan ya. Pendapat pribadi, penilaian pribadi bukan patokan. Yang dipatokan adalah urf. Sebagaimana kaidah fikih, al-urfu haddun fima lam yuhaddid bihi asyar'u. Urf adalah patokan dalam perkara-perkara yang tidak ada patokannya dalam syariat. Sehingga kalau menurut masyarakat, menurut uruf, ini adalah aib. Bibir sumbing adalah aib. Ini kecacatan. Ya, maka baru itu boleh diubah. Misalnya, apalagi tadi gigi yang numpuk itu aib. Ini anggapan masyarakat semua bahwasanya gigi yang numpuk kurang bagus. Maka itu aib dan boleh diubah menjadi bagus. Itu patokannya. Ya, sekali lagi yang kedua, pengubahan fisik yang boleh dalam rangka untuk menghilangkan aib. Kemudian yang ketiga, dibolehkan mengubah fisik dalam rangka pengobatan. Sebagaimana dalam hadis tadi, hadis la'anal wasilah al-mustausilah dan seterusnya, ini ada tambahan dalam riwayat yang lain. Dalam Sunan Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan lu'inatil wasilatu wal mustausilatu wan namisatu wal mutanammisatu wal washimatu wal mustaushimatu min ghairi da'in. Kata Abdullah bin Abbas, wanita ya, dilaknat oleh Allah wanita yang menyambung rambut atau meminta disambung rambutnya, yang mengerok rambut di wajahnya atau meminta melakukan itu, yang mentato dan yang meminta ditato min ghairi da'in, padahal dia tidak ada penyakit. Yang dilaknat adalah yang tidak ada masalah penyakit. Berarti mahumnya kalau ada penyakit kemudian melakukan tadi, yang melakukan misalnya mengerik mengerik rambut ya, atau yang lainnya, mengikir gigi atau yang lainnya, maka itu boleh kalau dalam rangka pengobatan. Hadisnya sahih, disahihkan Asy-Syalbani dalam Sahih Abu Dawud. Maka kalau dalam rangka pengobatan misalnya ada tumor, waliyadzubillah ya, naudzubillah, ada tumor di wajah dan untuk menghilangkannya harus menghilangkan rambut. Ya, misalnya yang tumbuh di wajah, maka ini boleh, tidak ada masalah. Kemudian tadi gigi yang menumpuk, kemudian dia bikin sakit. Ya, kalau nggak diperbaiki ini bikin sakit. Ya, atau giginya sakit gigi, dan untuk memperbaikinya, untuk menghilangkan sakitnya harus mencabut atau mengubah gigi yang ada di atasnya. Maka juga boleh, karena dalam rangka untuk pengobatan. Adapun mentato atau menyambung rambut, saya nggak tahu ya kalau ada praktek menyambung rambut atau mentato untuk pengobatan. Kayaknya nggak ada. Ya, sekali lagi pengobahan fisik kalau dalam rangka untuk pengobatan maka hukumnya boleh. Seperti juga misalnya praktek mutilasi. Ya, kalau tidak mutilasi, amputasi ya. Kalau mutilasi itu pembunuhan. Amputasi.
Kalau misalnya tidak diamputasi, nanti penyakitnya akan menyebar. Dan amputasi kan termasuk mengubah fisik. Ya, tadinya ada misalnya kakinya kemudian diamputasi. Mengubah fisik. Namun ini dalam rangka pengobatan. Kalau tidak dilakukan nanti dia bisa mati bahkan. Kalau diamputasi dia bisa hidup. Maka ini juga dibolehkan. Nah ini 3 pengecualian pengubahan fisik yang dibolehkan. Yaitu pertama, kalau pengubahannya sifatnya natural. Yang kedua, dalam rangka menghilangkan aib. Dan yang ketiga, dalam rangka pengobatan. Kemudian kita baca hadis yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thamanul kalbi wad dami haramun." Hasil penjualan anjing, hewan. Hasil penjualan hewan anjing dan juga hasil penjualan dari darah itu hukumnya haram. Wa kasabul baghi, demikian juga penghasilan dari melakukan pelacuran, hukumnya haram. Wa la'anal washimata wal mustaushimata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, wa akilar riba wa mukilahu, dan Nabi melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba, wa la'anal musawwirina, dan Nabi melaknat orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini yang menjadi syahid adalah Nabi melaknat washimah wal mustaushimah, wanita yang mentato dan minta ditato. Dan ini sudah kita jelaskan tadi. Demikian juga tentang makan riba dan memberi makan riba, ini juga sudah kita bahas di awal-awal tentang besarnya dosa riba. Demikian juga tentang menggambar makhluk bernyawa, ini juga sudah kita bahas panjang lebar. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan dalam hadis ini adalah menjual anjing dan menjual darah, ya, dan juga penghasilan dari melakukan pelacuran. Adapun melakukan pelacuran maka jelas ini haram dan dosa besar, zina, dan penghasilan dari zina tentunya hukumnya haram. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah Ta'ala kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan penghasilannya. Kalau ada sebuah perbuatan haram, dan itu dijadikan pekerjaan untuk mencari penghasilan, maka penghasilannya haram juga. Dan zina jelas haram. Sehingga penghasilan apapun yang datang dari zina, itu hukumnya haram, tidak halal. Adapun hasil penjualan anjing, ya, maka berdasarkan hadis ini hukumnya haram juga. Ya, anjing tidak boleh dipelihara dan juga tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Hasil penjualan anjing hukumnya haram, nggak boleh. Nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli, hukumnya haram. Kemudian juga penjualan darah. Karena darah itu bukan milik kita. Yang dijual itu kan yang menjadi hak milik. Salah satu syarat atau rukun jual beli adalah barang yang dijual itu milik dari penjualnya. Maka darah di sini bukan milik kita. Darah kita bukan milik kita. Jadi nggak boleh kita sengaja kita beset gitu ya. Apa ya, beset itu eh, kita silet kulit kita sampai keluar darahnya sembarangan, nggak boleh gitu ya. Ini nggak boleh dimain-mainkan, ini bahaya. Karena darah kita, badan kita bukan milik kita, ya, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita juga nggak boleh sembarangan jual ginjal, ya, jual apa lagi, jual organ tubuh kita bukan milik kita. Ya, jadi jangan beralasan ini kan badan-badan saya, enggak, badan kamu iya, tapi bukan milik kamu, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka darah juga demikian, darah bukan milik kita, sehingga nggak bisa kita jual belikan. Dan hasil penjualannya haram. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana nanti kalau orang butuh darah, Ustaz? Kalau ada orang sakit, waliyadzubillah ya, sakit, kemudian dia butuh darah, kemudian kan beli di PMI, ya, beli di rumah sakit, beli darah.
Kalau nggak beli nanti nggak punya darah. Gimana ini? Ya, maka para ulama menjelaskan, kita beli darah di PMI atau di rumah sakit atau semisalnya itu sebetulnya bukan beli darahnya, ya. Jadi yang kita beli itu bukan darahnya. Ya, andai kan ada PMI atau pihak-pihak yang lain yang dia menjual darahnya, artinya nanti kalau berapa liter gitu ya, nah, kalau nambah setengah liter nanti nambah uang. Artinya ini yang dijual darahnya ini. Hanya kok ada liter-literan segala gitu. Ya, maka ini nggak boleh. Tapi sebetulnya yang dijual adalah maintenance, ya, maintenance dari pemeliharaan darah tersebut. Ya. Jadi PMI kan memaintenance ya, darahnya disimpan, ditutup, ditaruh di pendingin supaya darahnya masih tetap bisa digunakan, ya, busuk. Nah inilah yang dijual, jadi bukan darahnya. Sebagaimana ada hadis yang melarang memperjualbelikan air, karena air ini kan tidak dibikin oleh manusia ya. Bukan milik manusia, air ini kan dari Allah Subhanahu wa taala, baik air tanah, air hujan, yang lainnya. Maka ada hadis yang melarang jual beli air. Terus gimana kita beli air mineral ya, kita beli air galon gitu ya. Apakah haram? Jawabannya tidak, karena yang kita beli itu produksi produksi pengemasannya ya, kemudian sterilisasinya, maintenance-nya, pemeliharaannya itu yang dibeli, jasanya. Ya, seperti itu. Jadi kita juga beli darah di PMI itu bukan beli darahnya, tapi beli jasa PMI untuk memelihara darah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Majma' Fiqih Islami, mereka memfatwakan jual beli darah itu hukumnya boleh kalau darurat. Kalau memang ada nyawa yang perlu diselamatkan, kemudian dan butuh darah dan darahnya harus beli, maka ketika itu boleh. Ya, karena masalah nyawa ini masalah lebih penting dari masalah haramnya penghasilan dari jual darah. Masalah nyawa ini lebih urgen. Jadi seperti itu. Jadi boleh saja kalau beli darah di PMI atau di rumah sakit atau semisalnya. Ya, kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, ke bab yang selanjutnya, al-kabirah al-hadiyah was-sittun. Dosa besar yang ke-61. Yaitu man asyara ila akhihi bihadidatin. Orang yang mengacungkan atau mengarahkan ke arah saudaranya sesama muslim bihadidatin dengan besi. Besi di sini maksudnya yang berupa senjata yang bisa melukai. Termasuk dosa besar kalau seseorang muslim mengacungkan senjata kepada sesama muslim yang lain. Ini kita belum kita tidak bicara masalah melukai atau membunuh ya. Dan ini sudah pernah dibahas kalau masalah membunuh, melukai sudah di awal-awal. Nah, ini kita nggak bahas itu. Yang dibahas ini mengacungkan saja. Sekedar mengacungkan saja itu sudah dosa besar. Ya, apalagi sampai melukai, apalagi sampai membunuh. Ya, kita baca hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin, fa innal malaikata tal'anuhu." Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim dengan sebuah hadidah, dengan sebuah senjata dari besi, maka malaikat akan melaknatnya. Wa in kana akhahu min ummihi wa abihi, walaupun yang diacungkan itu adalah saudara kandungnya, baik saudara seibu atau saudara seayah. Rawahu Muslim, hadis sahih, riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan terlarangnya kita untuk bermain-main dengan senjata. Mengacungkan senjata, mengarahkan sesuatu yang bisa melukai, yang punya potensi bahaya kepada saudara kita. Atau tidak harus bentuknya mengacungkan, apapun ya. Entah mengacungkan, entah membidik, entah mengayunkan atau yang lainnya yang punya potensi bahaya kepada saudara kita nggak boleh. Dosa besar. Ya.
Kalau disengaja itu dosa besar, walaupun tidak ada niatan untuk melukai atau membunuh. Misalnya sekedar uji coba gitu ya, sekedar bercanda, ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain lebih jelas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi." Tidak boleh kalian mengacungkan senjata ke saudara kalian. Fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi setan akan memperdaya, akan mempermainkan tangan kalian sehingga kalian pun terjerumus ke neraka. Hadis sahih Bukhari Muslim. Artinya ketika kita mengacungkan senjata ke saudara kita sama muslim, walaupun tidak ada niatan melukai, tidak ada niatan untuk membunuh, tapi bisa jadi setan ini memainkan tangan kita. Artinya kita tanpa sadar mengayunkan atau memajukan atau menusukkan, kemudian ternyata saudara kita terluka atau bahkan meninggal. Maka ketika itu kita juga salah, kita juga keliru. Sehingga kata Nabi, terjerumus ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi ini dalam rangka saddud dzari'ah, menutup semua celah kepada keburukan. Kalau kita mengacungkan senjata kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan nggak jadi luka, kemungkinan luka. 50-50 kemungkinannya. Misalnya kita ngacungkan misalnya senapannya ada pelurunya ke saudara kita. Kan cuma ada dua kemungkinan pelurunya nggak keluar sehingga aman, dan kemungkinan yang lain pelurunya keluar, baik sengaja atau tidak, pelurunya keluar sehingga mengenai saudara kita sama muslim. Ada dua kemungkinan, maka daripada kita mengambil resiko ini, dengan kita tutup, jangan mengacungkan. Ini namanya saddud dzari'ah, menutup semua celah kepada keburukan. Ya, jadi walaupun tujuannya walaupun tidak bersengaja, ini tidak diperbolehkan. Walaupun bercanda, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sengaja, ya. Apalagi kalau memang berniat untuk melukai atau membunuh. Ini lebih besar lagi dosanya. Dan juga tidak boleh sekedar nakut-nakuti, ya. Sekedar nakut-nakuti atau ngeprank. Ya, kalau zaman sekarang ini zamannya ngeprank. Ini juga tidak diperbolehkan, walaupun niatnya ngeprank. Nah, sini tidak berlaku hadis innamal a'malu binniyat, ini nggak berlaku karena larangannya jelas. Ya, larangannya sudah jelas sekali, tidak boleh. La yushiru ahadukum, nggak boleh kalian mengacungkan. Ya, jangan dibantah dengan innamal a'malu binniyat. Nabi kan sudah larang, jangan diacungkan. Apa mau yang mengatakan innamal a'malu binniyat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan la yushiru ahadukum, jangan acungkan senjata kalian. Siapa yang mengatakan itu? Nabi juga. Ya dua-duanya taatilah. Ya jangan standar ganda. Ya walaupun niatnya tidak melukai, nggak boleh. Walaupun niatnya hanya nakut-nakuti, hanya ngeprank, nggak boleh. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Nggak boleh seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya hasan. Maka nakut-nakuti nggak boleh, ngeprank itu nggak boleh. Bahkan dalam hadis Abu Daud tadi, ini tidak khusus masalah mengacungkan, tapi ini semua bentuk nakut-nakuti nggak boleh. Ya, jadi ngeprank itu nggak boleh. Ngeprank itu haram hukumnya dalam Islam. Ya, baik ngeprank yang pakai senjata atau tidak. Ini kalau dia nakut-nakuti, bikin kaget, bikin takut, ini tidak diperbolehkan. Tidak halal kata Nabi. La yahillu, nggak halal. Akan kita baca sedikit di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, hatani mas'alatani. Dalam hadis ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ayyushira ila ahadin bisilahin aw hadidatin aw hajarin aw ma ashbaha dzalika ka'annahu yuridu ayyarmiyahu bihi.
yaitu ketika seseorang mengacungkan, mengarahkan kepada seseorang dengan senjata atau dengan besi atau dengan batu atau dengan yang lainnya, sehingga nampak seakan-akan dia ingin menembaknya atau ingin melemparnya atau ingin melukainya. Faqad nahan Nabi SAW an dzalika. Nabi larang perbuatan seperti ini. Li'annahu rubbama yushiruha hakadha ka'annahu yuridu ayyarmiyahu bil hajari aw bil hadidati aw nahwiha. Fa yatra'u syaitan fi yadihi fatantaliqu min yadihi. Karena ketika seseorang ini mengarahkan senjata berupa batu atau besi atau semisalnya, maka terkadang setan akan mempermainkan tangannya sehingga lepas. Batunya lepas, atau senjatanya lepas, atau pelurunya lepas. Wa yaqa'u fi hufratin minan nar, sehingga dia masuk ke jurang neraka. Wal iyadu billah. Wa kadzalika aidan ma yaf'aluhu ba'du sufaha ya'ti bis sayrati musarri'an nahwa syakhsin waqifin. Demikian juga yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh, yaitu dia memacu kendaraannya dengan cepat, kemudian diarahkan kepada orang yang sedang berdiri. Au jalisin, atau orang yang sedang duduk, au mutajji'in, atau orang yang sedang berbaring. Yal'abu alaihi, dalam rangka main-main. Tsumma yuharrikuha bisur'atin idza qaruba minhu. Kemudian ketika sudah dekat, kemudian dibelokkan. Ya. Jadi seolah-olah ingin nabrak, ketika sudah dekat belok. Ini nakut-nakuti. Hadza aidan yunhi anha. Kata Syekh Utsaimin, perbuatan seperti ini juga tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi. Kal isyarati bil hadidah, ini semisal dengan mengacungkan senjata. Li'annahu la yadri la'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fala yatahakkam fi sayyarah wa hina idzin yaqa'u fi hafratin minan nar. Dan dia nggak tahu, bisa jadi setan itu akan mempermainkan tangan dia sehingga dia tidak bisa mengendalikan setirnya, sehingga dia nanti melakukan pembunuhan dan dia terjerumus dalam jurang neraka jahanam. Min dzalika ayyashriyal kalba bihi wa yakunul insan indahu kalbun wa ya'ti insan akhar ilaihi. Demikian juga melakukan melepas anjing. Terkadang ada orang punya anjing, kemudian datang orang lain. Zairan, ya, orang lain sedang berkunjung. Au nahwu dzalika, atau yang lainnya. Wa yashri al-kalba bihi, kemudian anjingnya dilepas. Ya, yakni yaghrihi bihi. Dilepas kepada orang yang datang tersebut. Fa innahu rubbama yantaliqul kalbu wa ya'kulu hadzal rajul. Terkadang anjing ini akan lari dan akan menggigit orang yang datang tadi. Aw yajrihuhu, atau akan melukainya. Wala yatamakkan min fadhihi ba'da dzalika, dan yang pemilik anjing enggak bisa menguasai anjingnya. Artinya, intinya semua bentuk yang bisa berpotensi membahayakan orang lain ini enggak boleh dimain-mainkan. Enggak boleh diacungkan, enggak boleh dijadikan bahan untuk nakut-nakuti. Ini hukumnya haram semua. Fal muhimmu anna jami'a asbabil halak yunha al-insanu ay yaf'alaha sawa'un akana jadan am hazilan. Intinya semua hal yang bisa menyebabkan kebinasaan, menyebabkan keburukan pada orang lain, semuanya terlarang untuk dilakukan, baik sengaja ataupun bercanda. Kama dalla ala dzalika haditsu Abu Hurairah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah. Amma ta'atis sayfa maslulan famithluhu aidan. Kemudian masalah yang kedua, pembahasan yang kedua adalah membawa pedang dalam keadaan tidak pakai sarung, maslulan. Maka aidan yunha anhu, hukumnya juga terlarang, tidak diperbolehkan. Bawa pedangnya tidak disarungkan. Pedangnya itu bagian tajamnya itu kemana-mana gitu ya. Seperti juga misalnya membawa pistol, senjata api, tidak dikunci atau tidak disarungkan. Atau juga misalnya membawa gergaji, ini mau nukang gitu ya, bawa gergaji, tapi gergajinya tidak diamankan. Dibawa dengan telanjang, bagian tajamnya tidak diamankan. Atau bawa pisau, atau bawa semuanya yang berbahaya.
tanpa diamankan, ini hukumnya nggak boleh. Li'annahu rubbama idza madda yadahu li akhdhi sayf wa huwa sulul. Rubbama tatarraba yadul insan fayanqati'u yadul akhar. Nah, terkadang ketika dia ingin mengambil pedangnya, kemudian pedangnya goyang, ya. Jadi misalnya pedang ditaruh sebelah kiri, ya. Tangan kanan megang, maka di sana ada gerakan pedang, ya. Orang yang di belakang dia di sebelah kiri nggak nyadar, ini orang bawa pedang kemudian mau dikeluarkan, sehingga ketika pedangnya goyang mau dikeluarkan, ternyata dia kena yang di belakang. Sehingga tanqati ya dan akhar bisa memotong tangan orang lain tanpa sengaja. Nah, jadi apapun semua yang berpotensi membahayakan orang lain ini harus dicegah, ya, harus dihindari, apapun itu. Ya. Misalnya kalau ada eh, yang punya material, ya sedang bangun rumah, punya material, ada besi, ada batu-batu, ya kemudian materialnya ini menjorok ke jalan. Ini bisa membuat orang terkena, ya, terkena besinya, terkena batunya, ketabrak macam-macam, makanya juga harus dihindari, diamankan. Jangan katakan ini kan sudah jelas, ini kan ada besi, kenapa ditabrak? Jangan. Dia yang membuat potensi bahaya, dia yang punya material. Jangan salahkan orang yang lewat. Jadi intinya semua hal yang berpotensi membahayakan orang lain ini harus diamankan, harus dicegah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, saya saja. Ya, saya saja. Ya, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make up dengan memakai bulu mata palsu. Apakah ini termasuk menyambung rambut? Jawabannya iya. Jadi kalau kita perhatikan hadisnya, ya, atau kita perhatikan tadi judul yang dibawakan oleh Adz-Dzahabi, Al-Wasilah fi Sya'riha, menyambung sya'r. Ya, bahkan ini kata-kata sya'r ini disebutkan dalam sebagian hadis. Ya, walaupun di hadis yang dibawakan di sini tidak ada kata-kata sya'r, namun disebutkan dalam sebagian hadis. Yang namanya sya'r, asy-sya'ru itu bukan hanya rambut di kepala, ya. Bukan hanya rambut di kepala, tapi semua rambut. Rambut yang ada di kulit, yang kita sebutnya dengan bulu, ya. Termasuk juga rambut di wajah, termasuk juga bulu mata, alis, ya. Eh, Mohon maaf, rambut yang di ketiak, itu juga sya'r. Jadi kata-kata sya'r ini umum, jadi bukan hanya rambut di kepala. Ya, jadi ini semua tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini berlaku jadi untuk semuanya. Misalnya ada yang menyambung rambut jenggot, kalau ada saya nggak tahu, ya. Ini nggak boleh, ya. Atau menyambung rambut kumis, ya, kalau ada itu nggak boleh. Menyambung rambut ketiak gitu kalau ada itu nggak boleh. Termasuk tadi memakai bulu mata palsu ini termasuk menyambung rambut juga. Kemudian yang kedua, melukis pada tubuh dengan menggunakan henna. Apakah seperti tato? Ya. Bagaimana dengan menempel stiker yang bergambar seperti tato tetapi bisa dihapus? Ya, pertama tentang henna. Untuk henna bahkan itu dianjurkan. Saya pernah menerjemahkan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin tentang henna. Sebentar saya cari dulu. Nah, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ringkasnya, hadisnya panjang, saya bacakan bagian akhirnya saja. Nabi bersabda, "Lau kunti imra'atan la ghayyarti adfaraki ya'ni bil hina." Jadi Nabi sedang berinteraksi dengan seorang wanita dari balik hijab, dari balik tabir. Nabi katakan, ini tangan perempuan apa tangan laki? Ya. Suaranya kok perempuan, tapi tangannya kok berotot gitu. Ya, jadi Nabi tanya, ini tangan laki atau tangan perempuan? Kata orang tersebut, saya perempuan Rasulullah. Maka Nabi katakan, lau kunti imra'atan la ghayyarti adfaraki ya'ni bil hina. Kalau engkau memang perempuan, harusnya kamu hiasi jari-jari kamu dengan henna. Hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya hasan. Maka menghias dengan henna ini bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Kata Nabi, kalau perempuan ya harusnya berhias dengan henna. Dan henna ini beda dengan tato ya. Kalau henna ini bisa hilang. Sehingga tidak termasuk mughayyirat li khalqillah, tidak termasuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Jadi kalau henna boleh. Adapun kalau tato-tatoan, ini termasuk kaidah menyamakan yang sama dan membedakan yang berbeda. Menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in suatu kaidah bahwasanya Islam itu menyamakan hal yang sama dan membedakan hal yang beda. Maka kalau tato ini mirip-mirip dengan tato yang betulan, hukumnya nggak boleh karena ini mirip, tasyabuh. Ya. Dianggap sama, suatu yang mirip-mirip dianggap sama. Sehingga tidak diperbolehkan. Dan juga ini akan menjadi wasilah, akan menjadi sarana ya, untuk memakai tato yang beneran. Kalau pakai tato bohongan, kemudian setelah ditempelkan kok bagus nih, wah, yang pakai bilang wah bagus nih. Nah, karena dia merasa bagus, merasa senang, lama-lama dia pakai tato beneran. Maka nggak boleh, ya kan ini semisal dengan tato yang asli. Nah, ini banyak anak-anak nih ya, anak-anak pakai tato-tatoan. Nih jangan sampai anak-anak kita diajarkan seperti itu ya, pakai tato-tatoan. Nanti lama-lama dia pengen tato beneran. Ya. Harusnya dihindari. Kemudian henna tadi untuk wanita ya. Kalau untuk laki-laki nggak boleh henna. Dan henna ini juga ada batasannya, tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, henna ini hiasan, ya. Henna ini kosmetik, penghias wanita. Maka nggak boleh ditampakkan di depan laki-laki yang bukan mahram, karena ini bisa menjadi fitnah, bisa menggoda. Jadi pakailah henna pada bagian-bagian tubuh yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, seperti di lengan, gitu ya. Seperti misalnya di betis mungkin, ya pokoknya bagian tubuh yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, atau cukup pakai di rumah saja, ya ketika mau keluar harus segera dihilangkan. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Kemudian mau tanya, apakah rambut yang keriting di bonding jadi lurus, keriting mungkin ya, rambut yang keriting di bonding jadi lurus, atau rambut yang lurus dikeritingkan, nah, apakah dibolehkan, mungkin maksudnya seperti itu ya. Ya ini perlu melihat kepada fatwa ulama seperti ini. Sebentar. Ya, yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, beliau mengatakan hukumnya boleh mengkeriting rambut atau meluruskan rambut dengan syarat tidak menyerupai model-model orang-orang kafir ya.
tidak menyerupai model-model orang kafir atau tidak menyerupai orang-orang fasik seperti para selebritis, para penyanyi. Ini nggak boleh dalam rangka mengikuti mereka. Ya. Kalau niatnya untuk berhias depan suami, hukumnya boleh mengeriting atau meluruskan rambut. Kata beliau, alasannya karena ini tidak termasuk mengubah-ubah ciptaan Allah, karena seperti ini biasanya tidak permanen. Ya, rebonding gitu ya, nggak permanen. Aslinya dia lurus, kemudian dikeriting, lama-lama lurus lagi. Ya, kecuali di rebonding lagi. Aslinya dia keriting, kemudian diluruskan, lama-lama keriting lagi. Nah, yang ini tidak termasuk yang dilarang. Ya, namun tentunya ada syarat-syaratnya ya, tidak eh, rambutnya diluruskan kemudian keluar, ya nggak pakai jilbab, ya ini jelas nggak boleh. Ya. Kemudian diluruskan, kemudian berhias, ya, memperlihatkan kepada laki-laki non mahram. Ya, atau tadi diluruskan dalam rangka mengikuti model para selebritis, para penyanyi ini tidak diperbolehkan. Andaikan ingin diluruskan atau ingin dikeritingkan, hendaknya niatnya untuk berhias di depan suami. Ini difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hukumnya boleh. Demikian juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hukumnya boleh. Ya. Di fatwanya Syekh bin Utsaimin, fatwanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan hukumnya boleh rebonding atau mengkeritingkan rambut karena tidak permanen. Kemudian pertanyaan yang lain tentang donor darah. Bagaimana hukumnya donor darah? Yang saya ketahui dari fatwa para ulama, donor darah ini termasuk perbuatan baik. Yang dibolehkan, bukan hanya dibolehkan, namun perbuatan baik. Ya. Yang dimotivasi juga kita untuk melakukannya oleh para ulama. Karena ini bisa menolong nyawa. Bukankah Allah Ta'ala firman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini bentuk tolong menolong. Maka diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya bagi pendonornya. Yang sampai donor darah dia malah sakit, dia malah meninggal, ini nggak boleh. Ya. Yang sampai kita menolong orang lain, kita membinasakan diri sendiri. Ya, maka ikuti aturan ya, biasanya ada aturan harus berat badan sekian, ya harus tekanan darahnya sekian, ya. Maka ikuti aturan supaya tidak membahayakan. Jadi donor darah hukumnya boleh, bahkan ini termasuk menolong orang lain. Kemudian apa hukumnya kuku palsu? Apa hukumnya kuku palsu? Pertama, kuku palsu biasanya panjang. Kuku palsu biasanya panjang, padahal kuku panjang dilarang dalam Islam. Islam justru menetapkan di antara sunnah fitrah adalah memotong kuku. Ya. Bahkan nggak boleh dibiarkan lebih dari apa namanya ujung jari dan nggak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Ya, kalau ibu-ibu lihat dari samping jari, maka di sana kita lihat ada siluet ujung jari. Ini kuku itu nggak boleh melebihi daging jari tersebut. Kalau kita lihat dari samping, nggak boleh lebih dari daging jari. Ketika sudah mulai panjang lebih daging jari, ini harus dipotong. Atau tidak boleh lebih dari 40 hari tidak dipotong. Kemudian yang kedua, memotong menggunakan kuku palsu ini bentuk tadlis, bentuk membuat tipu daya. Tadlis ini dilarang, nggak boleh. Nabi katakan, laisa minna man ghasyana. Bukan bagian dari golongan kami orang yang membuat tipu daya kepada kami. Aslinya kukunya nggak lentik ya. Kemudian seolah-olah pakai kuku palsu seolah-olah jadi lentik-lentik gitu. Maka nanti misalnya yang mau nikah gitu ya, ketika calon suaminya datang, kukunya lentik. Ini akhwat ini kukunya lentik-lentik, saya jadi nikah deh. Ternyata setelah nikah baru ketahuan, kemarin pakai kuku palsu. Ternyata kukunya itu bulut-bulut, nggak lentik. Kecewa jadinya. Ini tadlis, tipu daya, nggak boleh. Dan juga banyak fatwa ulama yang melarang ya, menggunakan kuku palsu. Jadi tidak boleh. Kemudian di sini kita
jawab dulu yang terkait dengan tema ya. Bagaimana hukumnya donor organ? Donor organ tubuh seperti donor ginjal ya, donor jantung dan semisalnya, makanya juga perlu kita lihat fatwa para ulama. Ya, yang difatwakan oleh Majma' Fiqih Islami, Majma' Fiqih Islami ini cukup rinci dalam membahas donor organ ya. Namun karena ini cukup panjang fatwanya, kita nggak sebutkan semua. Eh, di antara rinciannya, dibolehkan mendonorkan organ yang bisa numbuh lagi. Ya, organ yang bisa numbuh lagi. Jadi yang pendonornya ini organnya bisa numbuh lagi. Saya secara realitasnya belum tahu bagaimana ya. Tapi kalau itu bisa numbuh lagi, boleh didonorkan. Mungkin seperti rambut gitu ya. Ada orang yang butuh donor rambut untuk pengobatan, diambil dari rambut orang lain. Dan rambut itu bisa numbuh lagi, maka ini boleh. Kemudian donor organ tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi. Seperti misalnya dari mayat, ya, organnya kemudian digunakan untuk penelitian. Ketika ada kebutuhan mendesak. Kemudian terlarang mendonorkan organ tubuh yang nggak bisa numbuh lagi, ya, mendonorkan ginjal. Gitu. Ya, orang punya ginjal didonorkan, padahal ginjal nggak bisa numbuh lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kecuali kalau orang yang mendonorkannya sudah meninggal. Kalau yang mendonorkannya sudah meninggal, ini pun dibolehkan dengan syarat diizinkan oleh si mayit atau diizinkan oleh wali dari si mayit, ahli waris dari si mayit. Ya. Dan ini pun kalau ada kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan orang lain. Kalau orang yang masih hidup nggak boleh, karena dia nanti bisa bisa bahaya orang yang donor tersebut. Tapi kalau orang yang donor itu sudah meninggal dan dia mengizinkan dan orang yang menerima donor itu sangat-sangat membutuhkan, maka hukumnya boleh. Ini yang difatwakan oleh Majma' Fiqih Islami. Dan sebetulnya rinciannya masih banyak, namun secara umum demikian. Kemudian yang terakhir ini tentang hisab emas, hisab zakat. Bagaimana hisab emas ya, atau nisab mungkin ya, nisab emas yang disimpan atau dipakai. Ya, kalau emas yang disimpan maka tidak ada khilaf di antara ulama bahwasanya ada zakatnya. Ya, nisabnya ya sama 85 gram emas. Kalau dirupiahkan sekitar 60 jutaan. Kalau ada emas yang nilainya 60 jutaan maka dikeluarkan zakatnya setelah 1 tahun. Ini emas yang disimpan, emas tabungan. Nah, ulama khilaf tentang emas yang dipakai, artinya perhiasan. Ya. Ulama khilaf apakah ada zakatnya atau tidak. Pendapat yang rajih wallahu a'lam, emas yang dipakai juga ada zakatnya. Karena ada hadis yang sahih ketika ada seorang wanita datang bersama anaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya memakai kalung emas. Anaknya memakai kalung emas. Sebelum ibunya menyampaikan keperluannya kepada Nabi, Nabi sudah tanya, apakah emas yang dipakai oleh anakmu ini sudah dikeluarkan zakatnya? Maka kata Nabi, belum. Rasulullah, belum dikeluarkan zakatnya. Maka Nabi katakan, keluarkan zakatnya. Hadisnya sahih. Nah, ini dalil yang kuat menunjukkan emas yang digunakan pun itu ada zakatnya. Walaupun ini masalah khilafiyah. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya itu semua pertanyaan sudah kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Bu?
Hmm? Iya, iya, iya. Eh, wa jazakumullahu khairan. Ketika orang itu punya uang, punya emas, dan selama ini nggak dia zakati, maka ini hutang, hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika orangnya tersebut sudah wafat, maka hutangnya tetap tertanggung, artinya hutangnya masih tetap hutang. Nah, namun anak itu tidak berkewajiban untuk melunasi hutang orang tua. Tidak berkewajiban. Kata Ibnu Qudamah, sebagaimana anak itu tidak wajib membayar hutang orang tua ketika orang tua masih hidup, maka demikian juga anak tidak wajib membayar hutang orang tua ketika sudah wafat. Ya. Ya, kalau misalnya ibu-ibu nih punya anak ya, ibu-ibu punya anak, kemudian ibu-ibu ngutang. Ya. Apakah anaknya wajib bayar? Kan enggak. Yang wajib bayar ibu-ibu sendiri. Debt collector kalau nagih anaknya nggak boleh, nggak berhak. Jadi kalau anak itu menanggung hutang orang tua, nanti banyak orang tua bermudah-mudah. Oh, nanti dia ngutang sana kemari, nanti anak saya yang bayar. Ini bahaya. Jadi anak, sekali lagi, anak tidak menanggung hutang orang tua. Tapi apakah boleh anak membayarkan hutang orang tua? Jawabannya boleh. Bahkan ini termasuk birrul walidain. Selama dia mampu. Jadi eh, pertama, ibu, juga saudara-saudara ibu tidak wajib. Sekali lagi tidak wajib membayarkan hutang dari zakat orang tua ibu. Tapi kalau misalnya ibu atau saudara-saudara ibu mampu, mampu untuk membayarkan, maka itu lebih bagus. Menjadi pahala untuk ibu dan saudara-saudara ibu dan juga pahalanya akan mengalir kepada kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, karena hutang ketika dibayarkan, apalagi hutang kepada Allah, ketika dibayarkan dapat pahala orang yang berhutang tersebut. Maka silakan nanti emas-emas yang ada dan uang-uang yang ada itu dihitung, kemudian dikira-kira dengan perkiraan. Ini emas kapan dapatnya, dikira-kira uang ini kapan dapatnya, sudah berlalu berapa tahun, kemudian setiap tahunnya itu zakatnya sekian, 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 dikali dengan berapa tahun tadi, dikeluarkan zakatnya. Dengan catatan tadi, kalau mampu. Ya, kalau mampu. Kalau nggak mampu, maka tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Ya. Ya, kalau misalnya nggak mampu, wah ternyata jumlahnya besar sekali ini, ratusan juta, dan kita nggak ada uangnya, ya sudah, tidak wajib. Ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan orang tua kita yang dahulu lalai tidak bayar zakat. Demikian. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ibu Nur.